Action. Ayo Bu, udah mulai Bu. Apa Ayo sih? kita mulai. Oh udah. Udah. Ayo, Oke. Iya sekarang. Kembali lagi disimak Nama emak. bersama saya Nita. Rika. Dan kita berjumpa di episode kedua, berani menghadapi emosi. Di episode kedua kali ini kita mau ngobrolin dampaknya kalau kita tidak berani menghadapi emosi, kalau tidak kita rilis itu emosi. Kalau kita tidak berani menghadapi kan artinya emosi itu tidak rilis kan, Bo, tidak keluar. Nah, kalau tidak keluar itu apa nih akibatnya? Iya kan. Ada- Kemarin kita udah sempat ya. mention ya. Ada 3 titik utama sih yang bakalan berdampak. Iya. Yang pertama pasti berdampak ke fisik. Betul. Terus kita berdampak ke hubungan, Iya. terus berdampak ke keuangan. Ke kantong bolong. Jadi tuh pikirannya hilang. Makanya duit masuk duit keluar ya kan. Nggak, katanya soalnya ada yang bilang gini, Bo. Healing itu adalah ketika kita bisa berdamai dengan trauma. Itu bentuk healing yang sebenar-benarnya. Itu benar sih. Jadi ya misalnya kita mau pergi ke tempat manapun bukan lagi untuk lari dari Masalahnya. masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Karena kan harus cari duit. Tapi kebanyakan orang kan kalau sekarang pergi healing, bahasa mereka kan aku lagi mau healing nih gitu. Itu sebenarnya ada 2 kemungkinan sih yang kalau yang aku prediksi ya. Pertama adalah ketika dia itu tadi kayak lo bilang kan, mungkin dia tidak berani untuk menghadapi emosinya dulu, dia cari istilah jalur Distraction malahan. distraction sebenarnya. Maksudnya jalur yang di luar dari Dari yang lurus tadi. gitu, makanya dia healing ya, bahasanya kan aku lagi mau healing, padahal dia hanya mendistraksi supaya dia nggak mikirin itu terus. Betul, gitu itu kan. bisa pertama. Tapi yang kedua bisa jadi sebenarnya dia sedang mau rilis loh. Bisa, Kan, ya. nah. Nangis tapi di pulau mana supaya nggak ketahuan. Iya bisa. Gue kayaknya pengen ini deh, berenang di mana gitu. Di Selat Malaka. Men-challenge diri sendiri. Itu kan bagian dari rilis juga. Iya, ya itu kalau mampu ya, Boy ya. Kalau mampu nggak apa-apa juga. Tapi kalau diada-adain, yang ngadain ini loh, Bo, yang keluar dari konsep utama dari healing. Nah, kan sebenarnya konsep yang kayak lo bilang kemarin itu bahwa sebenarnya kalau mau murah ada caranya kan. Tidur. Perkenalkan tidur kepada orang-orang terdekat Anda. Tapi bener loh. Kan pertama kita bilang bergerak, yang kedua tuh memang tidur sebenarnya. Iya. Karena tidur kan kayak merelaksasi semua dulu. Kemudian menumbuhkan sel-sel baru. Jadi kan tubuh kita tuh butuh regenerasi kan? Iya. Dan itu terjadi pada saat tidur. Betul, Gitu. betul banget. Kalau misalnya memang sebenarnya nggak punya duit, tidur aja sih. Duitnya buat yang lain. Nah, ternyata mimpinya ada duit, di mimpinya ada duit. Iya. Nah, kalau sampai kita nggak bisa rilis itu ke fisik, kemarin juga kita udah senggol sih ya. Ada beberapa penyakit yang katanya itu malah justru berhubungan dengan ketidakrilisan emosi itu. Kalau dirunut, jadi kayak gini, ada orang yang ke dokternya itu bilang nggak apa-apa kok Bu, semuanya normal, tekanan darah normal, kolesterol normal, gula darah normal, nggak apa-apa Ibu tuh nggak apa-apa, tapi saya pusing Dok. Saya pusing Dok, di sini cenut gitu. Mikirin utang. Oh ternyata Ibu punya utang, Ibu belum rilis. Nah ngomongin utang, gue tadi mau nyambung, kita sebenarnya tadi udah ngobrol ya. Jadi ibarat hutang, ketika lo sampai nggak rilis itu kayaknya lo berhutang sama dirimu. Betul. Dan dirimu itu termasuk fisikmu. Iya. Kenapa kadang-kadang kita pegel, puyeng, pusing dan yang sebabnya tuh nggak ketahuan gitu. Itu karena kita belum bayar hutang. belum rilis. Jadi beban gitu loh. Itu Beban. bebannya beban eksternal ya kan, karena akhirnya membayar gitu. Tapi kan dampaknya ke fisik juga ternyata. iya gitu. banget. Orang jangan kan ini Bu, dalam keadaan posisi kita benar, tapi kita marah
ke orang, tapi walaupun posisi kita bener, ini tetap nggak Bisa enak ya. loh. Badan tuh tetap nggak enak gitu, Iya, gemeter, iya, bener banget. hilang nafsu makan gitu. Padahal kita posisinya bener gitu, secara hukum gitu misalnya bener. Tapi kan kalau lo suka marah-marah, Ya masalah sih. begitu. Iya. Itu kalau yang ke fisik ya. Tapi yang lebih dalam dan dampaknya itu ke hubungan lo nantinya. Betul. Fisik itu mungkin di satu sisi bisa selesai kalau kita cepat menyadari ya kan. Kayak tadi Karena kan kita bilang, efeknya langsung ya, Bo. kita cepat menyadari. Tapi kan kalau kita berelasi nih kayaknya ada sesuatu terus nih yang memicu kita untuk kemudian merespon hal-hal yang kadang-kadang kita rasa mengganggu gitu. Iya. Kan? Aku tadi barusan nonton tuh di reels pertanyaannya menarik sekali. Apakah masyarakat sekarang itu memberi dampak toksik kepada orang lain? Oke. Kalau menurut jawaban dokter Gabor Mate, bener ya, aku lupa namanya. Oke, Gabor Mate. Terus dia bilang, ya kalau kaitannya dengan munculnya penyakit-penyakit terkait masalah mental health, contohnya autoimun, kanker, depresi, sampai suicidal, yang terjadi pada banyak anak-anak gitu ya. Ya jelas salah satunya karena toxic society. Ngeri ya? Iya, ngeri banget. Ya itu kayak kita sempat bahas kemarin bahwa sebenarnya orang-orang ini siap rilis, tapi yang tidak mereka siap itu orang-orang di luar ini loh. Iya, makanya memang ada sih orang-orang yang udah deh gue pindah kota, pindah negara, karena udah nggak kuat memang. Iya, itu kalau mampu ya, Bo. Nah, haji kalau mampu ya itu salah satu cara instan yang paling mujarab sebenarnya. Iya. Lo udah tapi tujuannya nggak lari lo ya. Lo nggak ketemu orang-orang yang sama, lo bisa rilis, lo bisa membangun hidup lo lagi dengan orang-orang yang baru kan. Betul. Rencananya kan gitu. Betul. Tapi kan itu tidak cost efektif ya, Bu. Betul. Dan tergantung juga apakah kamu sudah selesai dengan dirimu, karena kalau kamu cuma pindah tempat tapi kamu masih membawa luka yang sama. Iya sih, makanya kan jangan lupa rilisnya di sono. Biar pindah kota, pindah negara tapi tetap rilis gitu loh. Rilis terus ya kalau mau lingkungan yang baru nggak masalah. Iya. Monggo-monggo aja. Betul. Ya, bagaimanapun kan namanya relasi pasti akan menjadi cerminan nih. Dia akan memprojek apa yang kita rasakan, kita alami kan gitu. Nah, makanya jadi lebih sulit sebenarnya kalau kita mau menghadapi emosi. Kalau kita belum rilis dengan emosi, kemudian itu kan mempengaruhi relasi nih. Nah, relasinya ini sebenarnya lebih ke memunculkan emosi-emosi itu justru yang belum rilis itu. Yes. Nah, ketemunya kan hukumnya katanya kita tuh menarik atau kita tuh pasti dapat pasangan yang jadi cerminan kita kan, Bo. Jadi nggak selesai nih. Ya maksudnya nggak gini, hukum alamnya itu bersabda kalau lo belum selesai, alam akan nge-push lo untuk menyelesaikan itu terus. Sebenarnya itu pesannya. Pesannya itu justru kita sedang memberi kamu opportunity untuk heal and grow. Untuk menyelesaikan dan move on. Betul. Iya. Kalau kamu kalau kamu masih di poin yang sama, bertemu dengan orang tipenya sama, dan kamu tidak pernah merasa bahwa this is the problem is not me, tapi orang itu terus, ya besok ketemunya gitu lagi. Iya. Iya kan. Yes. Karena kesempatan loh, pasangan aku atau anak kita tuh men-trigger kita loh. Berarti sesuatu yang ada sesuatu di diri aku yang harus aku bersihkan, bereskan kan gitu. Iya. Itu poin penting tuh. Itu adalah justru kesempatan kita untuk heal and grow. Wah, betul. Powerful sekali. Ya karena aku sendiri sedang mengalami tuh kemarin tuh ketika aku bermasalah dengan anakku, karena ternyata aku sendiri sedang bermasalah dan itu tuh nggak nampak. Itu tuh kayaknya salahnya di luar aja. Ya lo kalau udah di kubangan mana lihat ya, Boy ya. Ya kan kayaknya salah aja nih dunia nih, kenapa kok kayak gini dunia gue gitu kan. Atau justru aku sempat ada di posisi di mana enggak nih, gue tuh baik-baik aja kok.
denial Iya, denial. Gue bebek aja kok. Iya. Ini cuma fasenya anak-anak lah, memang dia lagi kayak gitu. Tapi walaupun aku memahami ini fase mereka, tapi aku tidak mau menerima bahwa mereka tuh sedang berubah. Iya. Nah di situ kan masalah ya. Aku denial dengan keberadaan mereka, padahal mereka tuh bagian dari hidup aku dan itu ada interaksi kan. Iya. Akhirnya jadi begitulah sampai sadar. Udah sadar nih, Bos. Sadar dan Ini sebelum gue lupa nih, Bo. Iya. Makan seblak tuh ternyata juga bagian dari rilis. Makan pedes. Oh iya banget. Maksudnya jadi budaya makan seblak ya. Gue seblaknya pokoknya sesuatu yang pedes. Itu nggak boleh hilang ya, Boy. Ngerujak bener-bener itu kan bagian dari liris. Ngerujak marah-marah. Ngerujak kan ngeriung nih, Bo. Iya bener. Ya kan tuh sambil begini sambil tuh dia tuh ya kan. Iya bener. Iya kan? Seblak juga gitu. Sambil panas, pedas tapi sambil mulutnya juga ikut. Ya Allah dia tuh ya. Jaman. Nah, kalau punya teman sefrekuensi yang bisa memahami itu asik ya. Asik. Ada nih yang memahami gue nih. Iya. Gue butuh rilis pakai seblak. Temenin dong. Nyeblak yuk. Udah berarti kode. Nah, kode ini. Kode curhat ini. Berarti curhat itu juga. Nah, gue ngomong curhat. Curhat itu juga bagian dari rilis sebenarnya ya. Ya bisa dibilang begitu. Bisa, cuma ya? sekali lagi dengan siapa kita curhat itu juga penting. Oke, ya. Itu poin ada lagi deh. Iya. Tapi yang pasti ya bercerita sama temen, curhat itu tuh bagian dari rilis. Iya. Karena itu tadi kadang-kadang kita nggak perlu curhat sama siapapun sebenarnya, nggak perlu sama yang pintar, nggak sama psikolog, kalau bisa sama tembok gitu. Beneran? Iya kan? Beneran sama cermin, ngomong sendiri gitu. Karena memang kita bukan mau dapet feedback, kan kita mau rilis, kita yang mau ngeluarin gitu. Benar. Kadang-kadang kalau kita sama temen kan kadang-kadang temennya nggak siap. Iya. Dia juga lagi mau rilis sebenarnya. Ketemu sama lu, lah gue duluan ya. Gue lebih berat gitu. Sweet. Gue udah nggak kuat nih, gue duluan. Itu. Tapi ini hal yang memang perlu kita garis bawahi ya. Oke, lu nggak apa-apa sih curhat ke orang, gitu. Tapi kayak kita selalu bilang pilih-pilih lah. Betul. Karena respon orang justru bisa memperburuk. Iya, itu betul. Responnya bisa memperburuk, betul. Tuh, makanya yang diobrolin yang dirilis itu kan dia bilang gitu. Ya society ini juga menjadi hal yang toksik loh untuk orang-orang yang sebenarnya butuh untuk healing, bukan disupport tapi malah mendapatkan. Nah itu sering bukan sekali dua kali sih, banyak kasus di sosmed. Dia pikir dia dengan menunjukkan apa yang dia tunjukkan tuh akan mendapat support. Ternyata dia yang dirujak. Iya, aduh itu memang hati-hati banget. Iya, mendingan nggak usah. Kalau nggak siap jangan rilis di medsos. Beneran deh. Bener banget. Karena itu tadi kan tidak semua orang point of view-nya sama memahami kita. Pengalaman background kayak kita bilang orang yang sudah 20 kali jatuh mungkin ngelihatnya alay begini doang gitu kan. Mungkin maksudnya dia mensupport karena aku pernah di posisi itu, tapi ada pasti kalimat yang dia bilang udah nggak apa-apa, kamu pokoknya gitu-gitu. Udah keluar nasihat padahal yang dia gue cuma pengen dibaca. Kalau nggak usah komen. Betul. Gitu. Tapi kan nutup komen kan sama dengan menutup likes. Menutup kemungkinan benar disukai. Kan? Iya benar. Suka nanti. Terus hubungan yang bisa yang bisa juga lagi nanti terhambat itu nanti hubungan lo, karena kita kan ibu-ibu nih ya, Bo. Kita punya anak perempuan. Kalau misalnya kita nggak membangun pola rilis ke anak-anak, nanti kan anak-anak itu harus tumbuh dengan punya hubungan dengan orang lain kan, menikah apa segala macam. Nah di sinilah baru kelihatan. Betul. Ketika mereka berhubungan dengan pasangannya, bahwa kemarin tuh sebenarnya masih ada loh yang belum selesai, tapi terus berlanjut di relasi selanjutnya, di relasi yang baru yang mereka baru bangun gitu. Ya sebenarnya sih semua orang hidup ya sampai mati kan bermasalah mulu ya. Cuman mungkin kali ini kita mau lo pilih masalahnya.
Bener, choose your battle kan. Yes. Gitu. You always have, semakin dewasa lah ya bahasanya, semakin dewasa kita harus choose our battle. Kita mau perang di mana nih? Dengan siapa dan di mana? Yang mau kita perangin. Betul. Gitu. Semuanya mau dilawan, capek. Apalagi nih sifatnya dasar ya, Bo. Kalau ini nggak selesai, gimana mau berperang di level berikutnya? Betul. Oh, karena emosi kan dasar ya. Apalagi kita misalnya orang marah aja punya masalah dengan anger gitu, dengan kemarahan. Kan kadang-kadang dia sendiri tidak sadar bahwa dia tuh orangnya pemarah. Ya kan? Iya. Kemudian dia ketemu pasangan yang akhirnya bilang, kamu tuh kok marah-marah terus. Iya. Dan dia bilang, aku tuh kayak gini dari dulu. Defensif, ya kan? Tapi kemudian bilang, kamu bikin aku marah. Nah, akhirnya self blaming. Nah, kalau udah polanya seperti ini, dia sebenarnya sudah menutup diri bahwa gue sebenarnya sedang bermasalah. Iya. Kan cari akarnya. Nah, kemudian misalnya dia hanya mau fight dengan pasangannya terus, berarti kan dia salah memilih perang. Iya. Ngapain? Orang nggak ada pasang muni ini baik-baik aja, kamu kok yang masalah. Iya. Jadi nanti karena pilih-pilih medan perangnya dan apa yang menjadi materi perang ya, Bo ya. Benar. Jadi nanti kalau lagi sudah berpasangan tuh jangan lagi kata terserah itu muncul. Ataupun kalau muncul itu kita mau makan di mana nih? Terserah. Nanti kalau diajak ke tempat yang lo nggak suka, lo jangan marah gitu loh. Bener jangan sih. jadi trigger untuk sebuah pertengkaran gitu. Kok kesini lagi? Tiba-tiba lalu bilang terserah. Jadi ketika terucap emang perempuan ini dituntut untuk cerdas sebenarnya ya. Bener banget. Cerdas dan lagi-lagi ya, Bo, bertanggung jawab atas perbuatannya. Bener. Kalau lo sudah bilang terserah, terus dibawa ke tempat bubur ayam lagi, lo harus jangan salahkan yang ngajak lo ke tukang bubur, ya kan? Oh iya, berarti gue nggak boleh ngomong terserah lain kali gitu kan? Kalau salahnya dia marahin tukang buburnya, bapak kok masih mangkal di sini? Saya jadi dibawa ke sini deh. Itu tambah parah banget. Parah banget. Dia tetap mau di hubungan ini tapi nggak mau hubungan sama tukang bubur. Iya. Tapi emang kan menarik ya kalau kita bicara relasi. Kita udah banyak banget yang ngomongin relasi di podcast kita, ya kan? Cuma emang kan titik temunya adalah ketika kamu mau bercermin dari pasanganmu, kemudian mau memperbaiki diri. Sebenarnya kan poinnya di situ, karena kamu nggak bisa ngerubah orang lain, pasangan kamu nggak bisa. Jadi kalau dia punya luka-lukanya, bantu dia untuk sembuh dengan luka-luka itu, dengan mengajak dia untuk berani menghadapi gitu. Iya. Itu pun kalau lu kuat. Betul. Iya. Butuh support yang besar loh. Iya. Dan kebesaran hati pasangan kalau memang menyadari pasanganku tuh punya masalah mental health. Iya. Betul. Kalau dibilang mental health tuh kayaknya kok berat ya, Bo ya. Iya sih, mungkin nggak mental health lah ya, masalah emosi. Masalah emosi. Tapi emosi yang menumpuk itu yang nggak rilis jadi mental health issue. Betul. Kalau numpuk, makanya jangan ditumpuk, Bo. Jangan ditumpuk. Ribet. Kita tuh hidup kan nggak kerasa ya. Kayak anak-anak kita aja tiba-tiba udah SMP, SMA kan gitu. Setiap hari ada masalah yang muncul, ada tumpukan emosi yang tertinggal, pasti ada residu. Pasti. Iya, pastilah. Kita kan hidup enggak 100% ya, Boy ya. Misalnya kita rilis udah 100% hilang, enggak hilang juga. Iya. Ada tumpukan yang sebelumnya masih ada. Belum selesai. Tinggal ya itu tadi, kita open shelf-nya yang mana dulu nih, rak mana yang mau kita buka dulu, Yeah. yang mau kita hadapi dulu. Ini kan kaitannya sama pilih-pilih perang itu kan. Iya, betul. Dan tinggal pasangan kita siap nggak, berani juga nggak menghadapi itu, karena banyak pasangan yang memilih mundur karena gua aja belum siap untuk menghadapi isu gue di dia sendiri gitu. Yang ternyata itu tadi karena kita biasa pasangan kita ada cerminan kita, sebenarnya dia juga punya masalah kan. Iya. Nah, tinggal saling berani menghadapi itu sudah satu titik inilah titik terang. Titik terang untuk kemudian how to release sebenarnya. Iya, betul. Iya, balik lagi ya, Bo, identifikasi dulu terus baru rilis. Tapi kali ini kita mau menggarisbawahi bahwa
rilis itu penting banget. Sangat berani menghadapi emosi. Dan akhirnya pasti rilis. Kalau udah berani menghadapi pasti rilis nggak? Biasanya rilis kan ya? Iya, biasanya mau merilis lah. Mau merilis. Berarti kalau ada yang nggak mau loh sebenarnya. Kenapa ya? Ya dia mau menghadapi, tapi dia nggak mau rilis karena buat dia nanti deh gitu. Gue masih di ambang gue mampu. Kadang-kadang ini loh, Bo. Kadang-kadang lo kadang-kadang terbuai sama perasaan sedih. Kadang-kadang terbuai sama perasaan seneng. Jadi menikmati lagi menikmati sedihnya gitu. Tar dulu deh gitu. Gue lagi seneng sedih. Gue lagi ini. Gue lagi pengen menikmati, it's okay gitu kan. Ya, itu tadi sebenarnya bagian dari menghadapi adalah embrace itu apa ya? Merangkul, iya. Bahwa itu ada. Gitu. Iya. How you release it, ya itu nanti itu akan mekanisme yang sebenarnya kaitannya sama mekanisme tubuh loh. Kadang-kadang kita tuh sedih tapi kita nggak mau nangis bukan karena kita tapi kita nggak nangis bukan karena kita nggak mau nangis. Tapi tubuh kita belum seluruh 100% mengeluarkan itu gitu loh. Jadi menunggu. Iya. Either ada momentum atau ada orang yang bantu. Kecuali lo acting ya, Bo, nangis kan bisa di cue. Benar. Tapi kalau emosi ini ya apa ya, jalannya tuh nggak bisa di logika gitu. Sehingga semakin dalam orang merepress, keluarnya kan jadi semakin susah. Sebenarnya di situ pas problemnya gitu loh. Nah, akan butuh profesional misalnya, atau dia akan butuh waktu lebih lama gitu. Nah, ketika kita butuh waktu lebih lama, sebenarnya kita semakin weak, semakin lemah kan? Iya, karena yang diseret semakin berat. Iya, gitu. Sehingga dengan kita berani menyadari dan menghadapi, itu sudah satu poin. Rilis memang akan butuh energi yang lebih besar, makanya itu tadi disediakan deh waktu untuk mau merilis gitu. Iya. Bahkan mau nangis pun kalau memang kita nggak bisa spontan nangis, dicari waktunya, dicari momennya. Gue pengen nangis nih, tapi gue nangis sama siapa gitu. Atau gue nangis tapi gue ngapain dulu ya biar bisa nangis. Kan ada orang misalnya dia lari sampai titik dia lelah banget, sampai kakinya udah lemes, dia jatuh, baru dia nangis. Baru dia iya betul kan? Betul iya gitu. Beda-beda sih memang. Karena ya tubuh masing-masing orang tuh merespon juga beda-beda. Bener. Kan. Ada yang lari. Gue juga pernah sih ngerasain stres gue bawa lari, padahal gue bukan tipe pelari ya, Bo. Jadi memang rasanya rilis sih. Rilisnya tuh lewat lari. Jadi tubuh lo tuh yang tadinya penuh dengan gejolak gitu, terus lo lari gitu, ngelihat pohon, ngelihat orang di jalan, ngelihat aktivitas. Jadi otak lo kayak lebih seger lagi gitu. Iya, benar. I don't know how it works ya, Boy ya. Tapi pulang-pulang tuh capek, segeran dikit. Walaupun masanya juga nggak selesai. Iya, masanya gue belum kerja juga karena pada saat itu gue stresnya karena belum kerja, belum dapat kerja. Terus gue stres kan, larilah gue, jogging ceritanya. Wah, bisa sejam gue tuh. Ya kan capek banget itu. Capek banget ya. Nah, sampai rumah tuh memang terus capek, mandi, seger. Tapi enakan. Walaupun belum dapat kerjaan. Tapi enakan badan gitu lah. Nah, itulah kenapa lo harus tetap menjaga keadaan itu, supaya nanti ketika lo hari itu lo ketemu orang itu ngeliat lo nggak lesu. Iya. Nah, kalau ini emosi ini bisa mempengaruhi fisik lo secara fisik, berarti kan ini sangat penting untuk dibahas. Iya. Ya kan? Karena seperti yang lo bilang, kalau penyakit-penyakit seperti autoimun dan lain-lain itu asalnya dari emosi yang terpendam, berarti kan sebenarnya masalahnya sepele ya, Bo. Rilis lah. Sebenarnya kan ya itu rilis itu tadi gitu loh. Tapi karena pola asuh yang tidak membiasakan, yang dari generasi ke generasi. Padahal satu generasi itu 50 tahunan ya, Bo. Itu bayangkan itu dah gimana seberapa dalamnya. Betul. Makanya walaupun terdengarnya cuman pengen nyeblak dan iya kan ngerujak gitu, tapi ternyata itu sesuatu yang
Iya. bisa menghindarkan kita dari beberapa penyakit itu tadi. Betul. Intinya ya kita punya aja cara untuk atau kita pilih lah mekanismenya yang nyaman menurut kita loh ya. Iya. Jangan nyaman menurut society kan. Jangan pakai takaran society. Betul. Jadi kita aja nyamannya apa. Kalau cuma segera nyeblak, kayak lu bilang, gue lagi stres nih pengen nyeblak. Ya udah nyeblak lah. Gitu. Gue stres pengen tidur. Ya udah tidur. Gitu. Iya. Ikuti tubuhmu tuh pengen apa gitu. Listen, karena itu tadi semua yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kita rasakan itu akan direspon kan oleh tubuh. Nah itu kan menjadi satu bentuk manifestasi bahwa kalaupun kita punya stres, tubuh pasti akan pengen ngerilis. Iya. Gitu. Tinggal kitanya aja secara biasanya menahan tuh apa sih? Takut dibilang AIUEO. Misalnya kita pengen lagi tidur nih, 2 hari nih kita acaranya tidur mulu gitu. Takut dibilang males, Bo. Iya. Kita rasa takut tuh dari mana sih? Dari luar. Dari apa? Dari kita dibiasakan bahwa kamu tuh ya kan nggak boleh lo kayak gitu tidur sore tuh nggak boleh. Kalau ini tuh selesaikan dulu. Pokoknya ada banyak lah ekspektasi ya kan. Akhirnya membuat kita kalau kita tidak melakukan nanti kita dianggap bagaimana. Itu kan udah menunjukkan kita tuh takut dijudge, kita takut dihakimi, kita takut dinilai gitu. Ya nggak apa-apa juga ya orang mau menilai apa sebenarnya nggak apa-apa itu cara pandangnya dia. Tapi yang kita harus sadar tubuh kita lagi butuh apa nih. Iya betul. Sesepele kelihatan malas ya udahlah gitu. Tapi kan kita sembuh ya, Bo. Iya. Asal jangan kebablasan. Iya nggak boleh itu kebablasan. Karena rilis ini juga supaya kita nggak terbuai dalam emosi itu. Benar. Misalnya kita lagi sedih, kadang-kadang kan kita enak juga nih sedih nih diperhatiin atau apa. Iya jadinya kan kita terbuai. Padahal nah kalau sudah kelamaan itu memang jadi penyakit juga. Makanya memang harus nggak apa-apa kita merasakan gitu selama yang kita mau. Betul. Tapi memang jangan terbuai gitu. Betul. Emosi apapun lah ya. Semuanya. Mau sedih, senang. Bahkan senang pun nggak boleh sampai terbuai ya. Iya, kan? itu kan filosofinya secara orang Jawa sudah ada ya, Boy ya. Itu bagaimana, Bu? Ngono ning ojo ngono. Lah ya toh. Jelas toh pesannya. Wong Jawa wis tenan wis ning dhuwur. Iya, karena memang kalau kita bicara emosi itu kan unlimited ya, namanya rasa gitu loh. Iya. Kita nggak bisa kadang-kadang emosi nggak bisa kita logika, nggak bisa. Tapi kita memang harus tahu kapan berhenti, kapan apa namanya bisa menikmati itu, kapan kita harus kemudian rilis. Itu kendalinya di kita kan. Makanya yang namanya control emotion sebenarnya itu gitu. Ya kan suka ada tuh di scene film gitu yang di kerumunan gitu dia dapat good news, girangnya di pojokan, Bo. Lompat-lompat gitu di pojokan, terus dia balik lagi ke masyarakat itu dia cool, biasa aja kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi emang itu bentuk apa ya? Bentuk itu tadi rilis, tapi terus nggak terlalu terbuai, terus kembali dengan standar biasa aja lah gitu. Kan ini kaitannya juga sama regulasi emosi kan. Ketika kamu bisa meregulasi, berarti kan kamu tahu nih switch on, switch off, setelnya. Tinggi, sedang, rendah. Oke. Karena hidup itu tadi kan, kalau kita mau bersedih terus kapan nggak enak buat lingkungannya, Bo. Kalau lo senang sendirian juga yang lainnya juga nggak enak. Ya kalau lagi senang kalau lo tahu lingkungan lo lagi biasa aja, tapi lo punya good news yang luar biasa. Ya gimana caranya rilis sendiri? Takutnya yang lainnya nggak bisa mengakomodasi. Kan ada kalimat tuh keep the good news for yourself, cause not many people wanna hear that. Iya, itu sih dasar manusia ya, Bo. Giliran yang bagus aja karena bikin iri. Bisa. Iya, memang sebaiknya good news tuh kalau memang kita merasa wow this is something yang sangat mempengaruhi harga diri aku, kebanggaan aku, pride aku.
keep it for yourself aja deh gitu. Celebrate sendiri atau sama orang yang benar-benar kamu yakin dia paham dengan achievement itu gitu. Betul, setuju. Itu setujunya kita tuh sepakat karena udah tambah umur ya, Bu ya. Karena udah lewat nih. Masa berhura-hura dan bahagia itu. Buat teman-teman yang lain ya boleh belajar lah untuk itu ya. Gas rem gitu. Begitu. Ada tambahan lagi nggak, Bu? Udah sih ya, karena tadi poin pertama kan tadi mempengaruhi fisik, mempengaruhi relasi, dan mempengaruhi kantong. Itu sangat. Ini kita tutup dengan mempengaruhi kantong. Kalau sampai lo nggak bisa rilis ya, kalau lo sakit, akhirnya uang yang kamu hasilkan larinya ke memperbaiki kesehatan. Sayang banget kan? Sayang. Kerja keras, baliknya ke situ lagi, lagi pengobatan. Betul. Mendingan yang kecil-kecil ini diberesin. Jadi nanti uangnya ya bisa buat yang lain. Bisa buat healing yang beneran loh ya. Healing yang beneran, bener. Buat holiday lah. Karena tidak semua holiday itu healing. Begitu deh teman-teman semua. Begitu episode kedua kali ini, berani menghadapi emosi. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana mulai berani menghadapi emosi. Semoga ini juga jadi salah satu resolusi tahun 2025 ya kan, supaya kita lebih sehat secara mental. Betul. Jangan lupa likes and subscribe dan ditunggu komen-komennya di bawah ini. Oke, kita mau diskusi bareng. Jadi jangan lupa simak terus Now Emak-emak di YouTube channel Liling Bio Instagram. Yes. Sampai jumpa. Bye.